Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini ya. Temanya adalah Papa sayang sholat yuk. Nah ini temanya sekali lagi mungkin kita jelaskan yang mengangkat banyak pertanyaan yang masuk di Islam itu Indah seputar istri yang ingin menasihati suami dan bahkan yang sudah sering menasihati suami tapi suaminya masih jarang sholat atau masih malas sholat. Nah tapi sebelum kita lanjutkan lagi ya, saya akan mengajak buat jamaah yang ada di rumah juga untuk melihat sebuah tayangan. Ada seorang istri yang mentalak suaminya. Aduh kok bisa? Ini dia tayangannya. Dah wo, lambat lagi kau siap ni. Kalau mat tahu 10 minit lagi, 10 minit ya. 10 minit. Apa pukul 9 tak ada lagi 10 minit. Ni pukul 10.30 lah ni. Iyalah nak jangan sikit. Di sini tengok muka setengah mana dah make up tadi gitu. Ya Allah, tu baru siap daripada tadi. Baru makan lecu. Tak mau lagi lah. Allah stres yang awak gak. Awak tu baik malam-malam tinggal saya apa pula? Lah, tu saya pergi hijau cari PT. Nak beli barang make up kawak juga. Oh, awak lebih betul ke hijau daripada saya. Secerah awak tak ada 3. Tu baik awak di rumah ni. Tapi Tu baik. Awak. ya saya, awak nak rujuk saya balik ke? Sebelum awak tu baik, Widik belanja saya dulu. Saya nak beli makeup. Ya ini hanya sebuah parodi aja atau mungkin tayangan-tayangan bercandaan atau mungkin buat pelajaran tapi kita ambil di sana juga ada ya. Kenapa sih Allah ini memberikan talak itu jatuhnya di laki-laki? Nah barusan kita lihat sama-sama ya tayangan parodi gambaran kalau seandainya istri itu yang megang talak dan bisa ceraiin suami. Ada kali satu hari mungkin suaminya ditalak 4 kali gitu loh. Ditolak 4 kali sama istrinya. Kalau nengok saya nih. Iya, kan kalau misalnya perempuan yang megang talak gitu. Karena kan kenapa? Karena terkenal perempuan ini tuh perasaannya lebih labil. Nah tapi ada nggak sih seandainya contoh kasus khusus atau kasus tertentu di mana istri ini boleh mengajukan pisah ke suaminya? Apalagi katanya kalau suami ini nggak pernah jalanin sholat. Apakah ini bisa? Ustaz Syah mau izin jawabannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Dalam beberapa keadaan dan di beberapa mazhab memang disebutkan bahwasanya ada hak seorang istri untuk berpisah atau mengajukan pisah terhadap suaminya yang tidak melaksanakan sholat secara terus-menerus. Seorang suami yang tidak melaksanakan sholat terus-menerus, maka ada hak bagi istrinya untuk khulu atau meminta cerai terhadap suaminya. Kalau tidak disetujui suaminya, maka dia boleh mengajukan ke pengadilan dengan beberapa persyaratan. Ini dalam beberapa mazhab disebutkan ini adalah hak seorang istri jikalau dia tidak mau untuk yang namanya mendapatkan suami yang tidak melaksanakan perintah Allah secara terus-menerus. Ada beberapa keadaan sebenarnya. Ada keadaan di mana seorang istri wajib meminta cerai ketika suaminya berbuat maksiat. Jadi ada maksiat ya, ada beberapa kezaliman, kefasikan yang mana seorang istri boleh minta cerai tapi kadang juga haram meminta cerai, kadang-kala juga wajib meminta cerai. Kita bahas dulu yang wajib meminta cerai. Kapan seorang istri wajib meminta cerai? Jikalau yang dilakukan suaminya adalah kezaliman yang sudah mencelakakan dirinya. Contoh misalnya, suaminya terus-menerus meminta hal-hal yang haram. Maaf saya sebutkan di sini, hal-hal yang haram termasuk diantaranya mengajak berhubungan pada saat istrinya sedang haid. Mengajak berhubungan saat istrinya sedang haid berarti suaminya melakukan keharaman yang menyangkut terhadap posisi si istri. Berarti kalau suaminya melakukannya, istrinya juga ikut melakukannya, dua-duanya berdosa. Jikalau sudah mencelakakan si istri juga, maka si istri juga harus yang namanya segera berpisah daripada sang suami yang zalim tadi. Yang kedua, ketika sang suami melakukan dosa atau maksiat kezaliman yang juga membahayakan si istri dalam hal apa? Contoh obat-obatan yang akan menular atau penyakit yang dia lakukan di luar sana, jajan di luar kemudian dia pulang kepada istrinya mencelakakan istrinya. Atau keharaman-keharaman yang lainnya yang bisa mencelakakan sang istri, maka sang istri punya hak atau bahkan disebutkan dalam beberapa mazhab wajib untuk mengingatkan untuk berpisah jikalau hal ini dilakukan secara terus-menerus. Ada juga pendapat yang mengatakan Imam Hambali mengatakan atau Imam
Abu Hanifah mengatakan bahwasannya disunnahkan ketika dia sudah berlaku murtad. Karena seorang mukminah tidak pantas bersuamikan seorang yang tidak beriman. Seorang mukminah tidak mungkin untuk menikah dengan seorang yang musyrikah. Sedangkan orang yang keluar dari agama Islam, kita tidak bisa menikah dengan orang yang tidak seagama dengan kita atau tidak satu iman dengan kita. Mohon maaf, mohon izin untuk menyampaikan hal ini karena ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Di mana banyak orang terjebak dalam toxic relationship. Ya udahlah, saya mau menjadi istri yang taat aja seperti istrinya Fir'aun, Ratu Asia. Kejadian seperti ini hanya terjadi di dalam Al-Quran. Kisah seperti ini hanya memberikan contoh kepada seorang istri yang mungkin bersabar atas akhlak suaminya, tapi sang suami ini masih adalah orang yang beriman. Tapi ketika sudah yang namanya keluar dari keimanannya, sudah tidak mau sholat terus menerus, maka seorang wanita, kami tidak menganjurkan untuk bercerai ataupun talak. Talak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keadaan-keadaan di mana seorang wanita mesti keluar daripada jebakan ini, daripada terus menerus dan akan mengancam bahaya pada dirinya. Jadi dilihat aja maksiatnya. Kalau maksiatnya hanya membahayakan pada suami, maka silahkan lanjutkan dengan kesabaran Ratu Asia. Tapi kalau maksiatnya sudah membahayakan sang istri juga, maka diperbolehkan Anda punya hak untuk berpisah. Jadi harus jelas dulu. Jelas dulu. Ya, kalau memang suaminya ini udah musyrik, terlalu banyak maksiat akhirnya membahayakan dirinya, Betul. itu boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada alasan-alasan tertentu jangan ya. Janganlah. Lebih baik pertahankan ini. Kalau Masya Allah luar biasa, ini pelajaran buat semuanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah, tadi sempat kepotong nih pertanyaan kita sebelum iklan. Kalau misalnya kita bicara masalah istri yang udah selalu ngingetin suami, terus suaminya juga tetap nggak mau sholat, akhirnya istrinya berinisiatif, ya udah aku nggak mau ngelayanin atau memenuhi kebutuhan suami nih. Dengan maksud sebenarnya inilah adalah teguran suami agar dia nggak lalai melaksanakan sholat. Itu gimana nih hukumnya? Coba Ustazah Syifa, mohon izin penjelasannya. Ya, izin silakan. Ustaz Maulana, saat Syam. Bismillahirrahmanirrahim, para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, ibu-ibu sekalian yang menonton pada pagi hari ini. Bagaimana jika kita sudah berusaha untuk mengingatkan suami agar sholat, tapi tetap saja susah. Tadi sudah dilaksanakan cara-cara yang tadi lemah lembut, dengan sholawat, dengan kasih sayang, tapi tetap aja sholat. Yang harus kita lakukan pertama adalah dengan akhlak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulihim. Rasulullah aja ketika menyebarkan dakwahnya kepada umatnya itu dengan cara lemah lembut. Bagaimana kalau Rasulullah dengan cara yang kasar? Pasti umat muslim tidak akan sebanyak sekarang ini. Itulah bagaimana kita terhadap suami juga bisa beradab, berakhlak yang baik. Karena memang banyak sekali suami yang menjengkelkan, ya. Nah, ada istilah dalam Islam atau dalam fikih itu dengan nusyus. Nusyus itu adalah biasanya dikaitkan dengan seorang wanita atau istri. Jadi istri yang tidak mau melayani suami, yang tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan suami, maka dia disebut dengan nusyus. Durhaka kepada suami. Dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Wadribuhun, dalam ayat Al-Quran ini disebutkan dalam surah An-Nisa. Jadi kalau kita punya istri kita tidak mau diperintah untuk sholat, tidak mau mengerjakan perintah agama, apalagi tidak mau melayani suami. Padahal itu kewajibannya. Kan banyak istri, ya Ustadz ya, Mas Fadli, yang tidak mau mengerjakan kewajibannya. Ketika suaminya minta untuk dilayani di malam hari, dia menunda. Padahal tidak ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk menolaknya. Jadi perempuan ini boleh menolak ajakan suami kalau pertama dia sedang haid. Yang kedua dia dalam keadaan sakit atau ada uzur syar'i yang memang membolehkan dia tidak melayani suaminya. Tapi selepas daripada itu dia harus melayani. Bagaimana kalau saya tidak mau melayani suami saya, niatnya itu untuk tarbiyah, mendidik. Nah hati-hati. Jadi tidak ada kaitannya suami yang tidak sholat dengan kita yang tidak mau melayaninya. Yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Syam, istri Fir'aun saja sekelas Asia dia masih tetap sabar, taat. Jadi pasti ada harapan dari suami kita selama kitanya mau sabar. Dikasih wejangan, dikasih nasihat yang terbaik. Nah jangan sampai kita jadi istri yang nusyus yang tadi, durhaka. Apa itu nusyus? Dalam fiqhul manhaji alal madhab Imam Asy-Syafi'i dijelaskan, nusyus itu adalah isyanuha zaujaha. Istri yang durhaka kepada suami. Wa ta'aliha amma aujaballahu alaiha min ta'atihi. Wa nusyuzul mar'a haram.
nusyusnya seorang wanita terhadap suami itu haram. Jadi jangan sampai kita menolak sesuatu yang suami kita inginkan. Padahal dia itu sholatnya masih sholat. Tapi kadang-kadang yang susah itu cuma sholat subuhnya. Ya Ustadz ya, ada suami yang sholatnya rajin tapi sholat subuhnya tidak. Ada suami yang memang sedekahnya rajin tapi sholatnya masih harus diperingatkan lagi. Tapi bagaimana dengan suami yang begitu banyak maksiatnya, tidak takut kepada Allah, bahkan dia juga jolim kepada istri dan anak-anaknya. Nah boleh kita dengan cara ancaman. Jadi ibu-ibu di rumah jangan langsung gak dikasih suaminya, diancam dulu. Nah contoh gini ya, Bang. Komunikasi. Nah contoh, komunikasinya gimana Mas Fadli misalkan? Ting tung gitu. Ting tung, kok ting tung kayak mencet ya. Maksudnya kode gitu kan. Assalamualaikum gitu ya. ngajakin istrinya, "Mah, sebentar ya Mah," gitu kan. Gitu seandainya gitu ya kan. Terus ibu istrinya lagi kesel sama saya, itu jawabnya gimana harusnya tuh? Nah, kata istrinya, "Ih, kamu nggak pernah sholat kok mau ngedeket-deketin saya gitu ya. Pokoknya papa kalau nggak sholat, dari sekarang sampai seterusnya, mama nggak akan mau lagi tidur sama papa." Oh tuh, Nah, papanya gitu banyak contoh akal. Ya udah papa sholat dulu, abis itu mama mau ya gitu ya. Jadi salah satu caranya jangan Iya, langsung iya, iya. meninggalkan suami di tempat tidur, apalagi tidak melayaninya. Dengan cara ancaman dulu atau dengan cara pujian dan lain sebagainya. Insya Allah orang yang masih ada iman di dalam hatinya itu Allah permudah untuk mendapatkan Amin, hidayah. amin ya robbal alamin. Nah ini nih buat pelajaran yang di rumah juga ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya istri itu menolak kemauan suami. Walaupun itu niatnya baik untuk pelajaran, untuk memberikan suami ini segala sesuatunya itu lebih taat kepada Allah. Tapi kalau misal caranya salah ya kan nggak ada komunikasi, ini akhirnya justru membahayakan rumah tangganya. Nah ini nggak dapat di rumah, ya udah gue keluar aja kata suami. Nauzubillah, akhirnya perceraian yang terjadi atau perselingkuhan, nauzubillah. Nah ini banyak maksudnya yang harus kita pelajari sama-sama untuk mempertahankan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dan juga kita bisa sama-sama beribadah dengan keluarga. Nah sekarang langsung aja nih kita mau coba masuk di segmen Tanya Dong Ustadz secara live. Wah, mirroring di handphone. Wah, di rumah udah nggak sabar nih ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Senang rasanya. Ini kita bertemu lagi nih sama jamaah yang di rumah. Yang langsung bertanya langsung. Dan langsung dibacakan. Langsung kita ambil yang baru masuk aja Ustadz di HP bisa, ini. bisa. Kita mau coba sambungin ke layar tapi ini ada sedikit kendala. Kita coba ulang-ulang nih Ustadz ya. Kalau mudah-mudahan bisa ditampilkan di TV juga. Tapi kalau nggak bisa kita baca aja Ustadz ya. Langsung kita masuk ke Instagram Islam itu Indah. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Saya seperti tidak mengenal sifat dan kepribadian suami saya. Dia sering mengajari saya untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Jangan mudah marah dan dia itu paling baik sama orang. Tetapi suami saya malah mudah marah sama saya sendiri. Apa yang harus saya lakukan agar suami saya itu mengerti dan adil sama saya? Tolong jangan sebut nama saya. Kepada istri yang dalam hal ini suaminya suka marah, mohon izin jangan tanyakan sama siapa tapi tanyakan pada diri kita. Karena ternyata suami di tempat lain gak pernah marah. Berarti ada sesuatu yang bermasalah dengan diri kita. Mungkin maaf tanpa memasuki area rumah tangganya atau area permasalahannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan atau gini ya. Suami lebih enak di luar daripada di rumah. Karena merasa di rumah itu merasa sesuatu yang dikekang. Atau merasa diawasi atau merasa tidak kayaknya istri tidak menyenangkan. Jadi caranya adalah menjadilah apa sebenarnya kesukaannya suamiku. Ini mohon izin tanpa menggurui sebaiknya Mbak harus ikuti kegiatan suami di luar. Kalau dia bisa bersama dengan temannya happy bahagia, kenapa dia tidak bisa happy di rumah? Apa penyebabnya? Kalau di luar biasa makan enak, kenapa dia tidak bisa makan enak di rumah? Makanya datangi. Saya dapat pembelajaran dari keluarga saya Kak Fatima ya, Kak Fatima yang hebat beliau. Kalau pergi ke restoran itu alhamdulillah dia tanya itu restorannya. Suka banget tuh. Dia tanya apa. Terus dia bikin nanti di rumah. Oh Masya Allah, tabarakallah. Iya. Alhamdulillah. Saya tanya lagi ya. Iya. Ya. Mana Ustadz pertanyaannya? Pertanyaannya, Assalamualaikum dari Satria Utari Official. Apa? Official.
Oh, gitu. Official Ustaz. Apa bacanya itu Kak? Tutorial. Iya. Satria Tutorial Official. Oh gitu. Iya. Bersambung-sambung gitu. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Saya kan penakut orangnya, penakut sama hantu. Sedangkan kita kan gak boleh takut. Nah kalau kita ketemu hantu, terus katanya kita jangan lari, kita harus maju. Nah kan saya lihat di TV atau di YouTube itu pada diserang. Nah sikap kita gimana ya jika kalau ketemu hantu? Harus gimana ya Ustadz? Karena saya kalau sholat subuh kayak ada takut-takut gimana gitu. Soalnya mestinya jauh. Gimana tuh? Masya Allah, Pas banget ya pertanyaan Tuhan tuh sama Ustaz Sam. Pertanyaan keluarga sama saya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama harus yakin dulu, nggak bakal ketemu hantu, nggak bakal. Oh. Yang ketemu hantu itu hanya di video aja, video sama di TV aja, di film-film tuh. Kalau kita orang biasa mana, saya tanya dulu nih, apa pernah ketemu nih, pernah ketemu nggak? Kalau nggak pernah itu cerita doang, nggak bakal ketemu hantu. Kalaupun misalnya ada ketemu lewat sedikit, itu berarti kesialan hantunya, bukan kita yang sial, dia yang sial karena kelihatan. Jadi jangan takut. Yang kedua, supaya nggak takut harus punya modal dong. Modalnya apa? Ayatul kursi. Kemudian modalnya apa? Sebelum keluar rumah, wudhu dulu, kan mau ke masjid nih, sholat subuh nih, wudhu dulu. Nggak usah, jangan wudhu di masjid, tapi wudhu di rumah dulu. Karena wudhu itu adalah perisai, wudhu itu adalah senjata bagi seorang beriman. Maka ketika keluar dalam keadaan berwudhu, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, maka insya Allah dilindungi oleh para malaikat. Nah, jadi kalau nggak pernah lihat langsung, nggak usah percaya kalau ada orang yang bisa ngelihat hantu itu. Kalau adiknya juga kan tadi kayaknya Satria Tutorial Official. Satria Tutorial Official. Gitu ya? Iya. Itu nggak ada Nggak ada jedanya ya? spasi- Nggak ada spasinya. Nggak boleh pakai spasi Ustaz kalau nama Instagram Oh, kan, gitu. nama ini. Jadi janganlah merasa takut karena memang tidak pernah kelihatan sebelumnya. Masih ada nih? Oke, kita lanjut pertanyaan. Teman coklat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya heran kenapa saya yang sholat terus tapi doa saya yang tidak dikabulkan sama Allah. Sedangkan teman saya nih ya, maaf yang sholatnya jarang kok kayaknya ada aja rezekinya. Mohon Ustadz doakan kami yang belum dapat pekerjaan ini segera dapat pekerjaan. Nah, mohon izin tidak ada doa yang tidak diijabah, tidak ada doa yang tertolak, tidak ada doa yang dibiarkan karena doa adalah ibadah, diterima atau tidak diterima yang penting kali kita sudah berdoa. Karena doa itu bagian daripada ibadah. Dan ketahuilah cara Allah mengabulkan doa kita berbeda-beda. Kemungkinan tidak diterima menurut yang kita minta, tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, mungkin tidak memberikan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Dan kalau ada teman, kayaknya teman itu hebat, bisa jadi itu istidraj buatnya atau siksaan. Karena dunia kan sesaat, tapi kita mohon kebaikan di akhirat, itu yang penting. Aduh ya Allah, Mega Bupa tadi kasih juga jawaban supaya kita, tapi tidak habis waktunya. Biar Ustaz. Makanya pakai kalau berbicara tentang ibadah, sholat, tidak ada capu-capu. Nah sabab, makanya semua pasti merasakan. Ibu-ibu di rumah pasti penasaran gitu. Agak saya lebih gau, patega carana untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga masalah sempajang. Apakah macai tutuk atau menoko-noko tutuk atau bagaimana ini paru sesana sedih. Begitu itu tuh. Perasaan mau nyiram suami gitu Ustaz ya, Iya. disemprot aja gitu ya. Tapi sayangnya Ustaz, ini jamaah kita tidak mengerti nih, kasihan Ustaz. Tapi bahasa Indonesia mas sedih. Tidak, tetap tidak mengerti, kasihan tetap Ustaz. tidak mengerti. Supaya bagaimana tips-tips selanjutnya, bagaimana membangunkan suami, mengajak suami untuk sholat. Saya mau kasih praktek sebentar. Habis ini? Ada praktek bagaimana caranya suami bisa sholat. Oh, mau tahu penting, caranya? Penting, mau. Ada caranya, sebentar sesaat lagi. Insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah. Alhamdulillah. Siapkan sejadah ya, sejadah.